menyemangati dirinya itu memaksakan ya untuk bisa hadir. Alhamdulillah ada orang yang mungkin 1-2 di antara 10 gitu ya yang punya niat untuk beliaunya seperti itu. Tapi hampir rata itu ya sudah Bu Haji, aduh lagi kurang enak badan kita teh gitu, off dulunya gitu, atau ini dulu enggak gitu ya. Dan itu manusia, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan gitu ya. Nah, adanya hadirnya hari ini dengan adanya itu, mudah-mudahan nanti di rumah tidak bisa hadir bisa ikut tetap
gitu ya. Ya jadi janganlah gara-gara kita udah S3 gitu ya, SD, SMP, SMA, aku mah udah jadi pembicara atau guru gitu ya, maksudnya ya. Jadi setiap apapun kita butuh yang namanya guru, butuh orang-orang soleh yang ada di sekitar kita yang bisa saling menguatkan dan mengingatkan kita. Alhamdulillah Ibu Majelis Taklim Baitur Rahman selalu semuanya dalam menjalankan sholat ini hari
Itu semua alhamdulillahnya kontribusi para pejuang muslim. Ya, masya Allah. Jadi hakikatnya dari hari pahlawan adalah ayo kita bersegera menjadi seorang pahlawan, bukan pahlawan siang, pahlawan pekerja jasa ya. Jadi seorang pahlawan untuk keluarga kita. Ya, masya Allah bisa kok. Salah satunya menjadi seorang pahlawan harus memperbaiki, membenahi diri dulu, menjadi seorang yang lebih baik lagi. Ya, di mata Allah tentunya dan di mata
Jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Contoh, ya, udah deh pokoknya udah gak mau nonton drakor lagi. Drakor itu bukan film yang gak bagus ya, mungkin gitu asli juga ada kebaikan ya, pasti jangan pernah kita sekali-sekali kita buru-buru terus ya, walaupun manusia tidak, kita pasti buru-buru melihatnya, tapi ada kebaikan dari selain film pun pasti ada kebaikan ya. Cuman kalau kita sudah bisa memahami, silakan pakai gitu ya. Cuman kan jangan sampai berlebihan waktu ya. Ada putaran film itu ya, putaran waktunya sampai episodenya banyak, 25 ya, 30, ada yang sampai malam gitu loh. Saya pernah tuh anak murid saya datang ke sini terus gitu kan, awal sekali 2 kali saya nggak tanya, sudah 4 kali ya, kenapa sih sering kesana nggak ngomong gitu kan. Iya soalnya ibu aku saja katanya gitu. Oh emang kenapa? Ini kan masa tiap malam disuruh nemenin ibu nonton drakor. Masya Allah, jadi ngajakin kan memang anak ini apa ya, anak yang exciting gitu ya. Oh ya Allah, semoga kan saja sampai malam iseng-iseng lah ya, spek-spek ketemu gitu kan, sedang nonton drakor ya situ berdoa aja sampai jam berapa, kenapa jemput saja. Dan itu banyak ya hal-hal seperti itu gitu. Dan itu kan kemaksiatan yang mungkin gelap ya, maka bertobat. Banyak buang-buang waktu di sesuatu yang kurang manfaat, akhirnya nanti yang mendekati kita adalah syaitan ya. Dari sesi begadang akhirnya ngapain nantinya? Jadinya apa? Ngantuk ya, badannya lemes, kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan jadinya tidak dilakukan ya. Udah deh, sarapan beli aja ya, mama enak badan nih gitu. Kayaknya mama masuk angin dulu, gak tahu ya, bener mama gak mau doang ya, tidurnya malam biasanya. Jadi hal-hal seperti itu, maka kata Allah tinggalkan ya, tinggalkan perbuatan yang benar-benar memang bisa mengarahkan kita terus-menerus melakukan perbuatan maksiat ya. Jadi benar-benar ada niat untuk meninggalkan. Jadi bagaimana cara menumbuhkan biar kita bisa meninggalkan? Maka yang pertama adalah hanya muhasabah diri ya. Cara untuk meninggalkannya kan kalau ada niat doang tapi kan gak digerakin gitu ya. Bagaimana caranya? Banyak mendekatkan diri kepada Allah ya, banyak melihat apa, ikuti pengajian sehingga keimanan kita bisa tumbuh. Nanti ada rasa ya Allah yang saya lakukan salah ya, akhirnya bertobat, akhirnya benar-benar mantap bisa meninggalkan ya, seperti itu. Ada sebuah kisah ya dari yang diriwayatkan dari di sini kalau nggak salah ya, Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Di sini Rasulullah SAW bersabda, bukan kisah ini, sebuah hadis, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan seorang hamba yang ketemu uangnya ketika uang hilang dari tanah yang sangat luas. Hadis riwayat Bukhari. Ibu, pernah gak kehilangan sesuatu? Nah, uang? Kehilangan hatinya? Jangan ya. Kalau kita kehilangan uang pasti hampir semua orang pernah ngalamin kehilangan ya. Kehilangan uang yang saya ngomongin, kalau kehilangan rasa ingin benar-benar hidup ya. Gitu. Jadi kehilangan uang. Bagaimana rasanya kalau kita kehilangan sesuatu terus mau ikut kamu? Aduh senang banget ya. Jangankan uang yang banyak ya. Kadang 50.000, nanti 50.000 aja. Si Aceh lagi kayak baju berapa kantong? Ih, Bun, ada uang kita temukan ada 50.000. Gitu ya, alhamdulillah. Iya tuh uang dari itu kan hadiah sesuatu yang besar. Kita gembira. Saya pernah tuh, maaf ya Mbak, cincin kawin saya hilang. Terus sering banget 3 kali hilang. 3 kali hilang. Terakhir itu nyemplung, maaf sekali. Di krisek. Aduh, gimana caranya udah dibawa dari, aduh akhirnya saya ini pelan-pelan bisa. Dari udah dari lepas-lepas. Itu ada rasanya.
tinggalkan. Jadi jangan menyesali dulu baru tinggalkan, Bu. Jangan. Hakikatnya bertobat itu yang pertama adalah langkah no action dulu. Ya, gak bisa rasanya powernya. Kenapa tidak begini? Dia action dulu baru niat baru menyesali. Karena biasanya kalau kita niat dulu agak susah ya untuk bergeraknya. Karena namanya niat itu banyak ya. Niat kalau lagi baik, lagi ketemu sama orang soleh, udah besok saya mau lebih baik lagi besok. Udah dapat termotivasi, susah lagi. Ya ada lagi bujukannya, rayuannya, ya gitu. Sama. Jadi pertama tinggalkan dulu, kita harus dari action dulu. Tinggalkan dulu sejauh mungkin tempat-tempat atau sesuatu yang bisa menyebabkan kita maksiat. Nah, pertanyaannya kalau maksiat kita ada di dirimu bagaimana? Tinggalin aja. Dikasih doa lain. Bagaimana kalau ada di dirimu? Ya, sebisa mungkin tinggalkan rutinitas intens dengan handphonenya sebanyak mungkin. Ya, bukan berarti tidak intens pegang handphone ya. Handphone ini bisa jadi amalan baik kita, bisa jadi amalan buruk kita. Bagaimana kita menikmatinya, bukan hanya handphone, apapun yang kita punya. Kalau kita menggunakannya itu orientasinya adalah bukan karena Allah. Ya. Kalau kita kan punya handphone karena Allah, bagaimana? Tanyain kabar suami, tanyain kabar orang tua, itu kan jadi ada silaturahim ya. Tapi kalau kita orientasinya bukan karena Allah, ini bisa jadi malah besar. Hanya Bu, saya punya anak yang baru besar gitu ya. Yang paling musuh dia usia SD udah saya kasih handphone. Katanya bilang, enak banget ya, katanya yang ibu bilang, enak banget deh kamu dikasih handphone SMA baru boleh katanya. Jadi kan karena satu itu harga handphone masih mahal Pak, gitu. Jadi suka dikasih pengalaman dari besar. Ilmu Umi baru sedikit dulu, aku jalan gadget doang gitu. Jadi bisa aja Umi kata gitu. Jadi anak saya itu yang terakhir itu udah saya kasih handphone dari usia SD karena mau tidak mau online. Ya online, saya jarang ada di rumah, maka harus ada handphone. Tadinya masih tetap bertahan setahun, tahun 2000 itu masih pakai handphone Uminya. Jadi sering kemana-mana saya bawa handphone tuh. Kalau di telepon ini kalau ada acara yang udah di rumah, ya Allah, hari gini ustazah ya Allah, gak bawa handphone, kayaknya gak tahan gitu. Banyak orang-orang panitia. Nah kan Allah tahu. Ya udah, kalau 2021 saya berikan handphone dengan cara saya mandiri ke anak saya. Adek, Umi berikan handphone adek lebih cepat waktunya dibanding dengan kakak. Karena kadang-kadang mungkin memang Allah sudah atur seperti itu. Umi titip ya nak ya, Umi titip surga harapannya Umi ada ayah ada bunda ini. Ini paham dengan bahasa itu. Umi titip surga punya begini anak ya. Iya nih. Udah, kalau kita udah ngasih arahan ke anak jangan udah ngasih kayak gitu terus kita nggak percaya gitu. Baca gitu ya, maksudnya baca sering enggak gitu. Jadi belajar apa ya? Kita berusaha menanamkan kita percaya sama anak. Kita percaya sama suami. Kalau anak kita sudah kita percayai, sudah kita hargai, insya Allah dia akan dipercayai orang, dia akan dipercayai orang. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak percaya sama anak kita, jangan berharap kalau orang lain bisa percaya sama anak kita. Giliran anak kita ngomong, Bu, aku sudah bilang mau nyanyiin maju kalau pulang ke sekolah. Siapa tadi mau bilang anak saya ngomong? Dan dirinya sendiri juga karena tak percaya anaknya gitu ya. Jadi itu tanamkan itu dulu ya. Jadi segala sesuatu yang kita berikan kita syukurkan pada benda yang kita berikan ke anak kita. Konsep kalau saya memang seperti itu. Sama suami juga. Ayah, bagaimana dan kita seperti orang lain ya, seperti istri-istri yang lain mungkin gitu ya. Bukan istrinya dia harus jadi satu istri teman kamu yang lain. Kemudian ngecek status, ngecek handphone, bagaimana? Insya Allah.
Jadi ada istilahnya pengobatan nasuha. Itu kalau saya sudah Anissa ya, saya suka ayatnya. Pengobatan nasuha itu adalah obat yang segera dikasih perempuan yang tidak sakit ditaklukkan, yang meninggalkan tempat, terus ada rasa penyesalan, terus kita benar tidak mengulangi lagi. Jangan seperti obat sambal ya. Kalau sambal itu kan tuh kalau kita makan sambal, pedes banget loh, pedes banget, tapi dimakan lagi, nanti kalau aku nggak pedes lagi, tapi dia ambil lagi. Ya, tapi kalau kata nasihat itu benar tidak diulangi lagi. Ya seperti itu. Jadi obatan yang benar. Bagaimana caranya obat nasihat ini bisa kita lakukan? Dengan cara kita selalu ada di komunitas orang-orang yang soleh, berdekatan dengan
kajian, kita belajar ya. Karena apa? Dikasih suami lagi dong, istri bisa menguatkan. Dikasih suami lagi dong, istri yang menguatkan. Jadi ketika dikuatkan tidak marah gitu ya, tidak baper gitu ya. Ah, merasa jangan mesti pulang. Ayo ingatnya bisa ya. Jadi insya Allah dengan ilmu sama-sama belajar kita bisa menjadi lebih baik lagi sehingga keluarga yang kita bina bisa sama-sama nanti dijadikan Allah. Amin ya Allah ya Rabbi. Baik ibu-ibu yang salihah, yang Allah, demikian kajian Kamis kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membawa kemanfaatan dan ketika kajian ini membawa manfaat bagi yang lebih bisa kita berikan kepada orang lain. Tentunya manfaat bagi kita pribadi dulu ya, karena kita berikan ke orang lain. Karena di dalam sebuah hadis gitu ya, bahwa sampaikanlah walaupun cuma satu ayat atau satu ilmu, satu huruf ya, karena dari satu ayat atau satu huruf, satu ilmu yang disampaikan, terus orang itu menjalankannya sampai walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, maka itu menjadi amalan jariah buat kita. Masya Allah ya. Jadi insya Allah tebarkanlah selalu kebaikan di mana saja, kapanpun dan dimanapun dan dengan siapapun. Jadi prinsip simpel itu ya, moto hidup kita. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan yang baik dan ada yang dari Allah, yang kurang yang didatangi kelemahan dari saya pribadi sebagai hamba Allah yang tidak jauh dari kehilafan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.